Halo guys, kita semua tahu kan kalau mahasiswa teknik sipil belajar tentang merancang, membangun, dan merenovasi gedung serta infrastruktur lainnya untuk kemaslahatan umat manusia di bumi. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau ilmu teknik sipil juga berkontribusi besar dalam kemajuan peradaban Islam selama berabad-abad. Pada era keemasan Islam terdahulu telah memberi banyak sumbangsi bagi ilmu teknik sipil, serta melahirkan banyak tokoh-tokoh muslim yang menorehkan karya mereka dalam pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, saluran irigasi, dan masih banyak lagi. Tapi sayang, karya-karya infrastruktur para tokoh muslim tersebut mulai pudar oleh sejarah, terutama sejarah barat, yang mengatakan kalau insinyur sipil pertama di dunia adalah John Smithson yang hidup pada sekitar abad ke-18, yang mana dia mendesain Eddystone Lighthouse. Padahal pada era kejayaan Islam pada insinyur sipil muslim yang terkenal, yaitu di abad ke-9 Masehi, peradaban Islam sudah memiliki insinyur sipil terkemuka bernama Al-Farghani. Selain itu ada pula nama Al-Jazari, insinyur sipil dari abad ke-13 Masehi. Al-Farghani hidup pada abad ke-9 Masehi dan selama periode yang ia habiskan di Mesir, ia menciptakan nilometer Kairo di Al-Fustat. Nilometer adalah alat untuk mengukur ketinggian air sungai Nil dan digunakan untuk pembangunan kanal pada saat itu. Alat ini menjadi penemuan dengan nilai ilmiah yang masih bertahan sampai sekarang. Lalu ada Al-Jazari, insinyur sipil muslim dari abad ke-13 Masehi yang lahir di Tenggara Turki. Sebagian besar karya Al-Jazari dipaparkan pada bukunya berjudul Al-Jami Bain Al-Ilmi Wal Amal Al-Nafi fi Sinat At Al-Hiyal, yaitu kitab pengetahuan tentang alat-alat mekanik. Salah satu ciptaannya adalah wadah pencuci tangan yang kita kenal dengan nama wastafel. Alat ini menggunakan sejumlah instrumen mekanis dan prinsip hidrolis yang dipakai pula pada pancuran dan pompa air. Jadi bisa dilihat bukan jika kontribusi mereka dalam bidang teknik sipil sangat bermanfaat bagi kemajuan peradaban Islam saat itu, dan tentu saja bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bahkan sebagai acuan untuk para insinyur modern saat ini. Bahkan tulisan atau kitab-kitab yang insinyur muslim itu buat pada saat itu bisa dipakai sebagai bahan referensi dan bacaan pada era modern saat ini. Selain itu, dalam Al-Quran, Allah juga telah berfirman mengenai infrastruktur, yaitu pada Quran Surat An-Naml ayat 44 yang bunyinya artinya dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuanku, sungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kemudian pada Quran Surat As-Soba ayat 13 yang artinya, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Jadi kesimpulannya, kita bisa berkontribusi apa sih untuk kemajuan masyarakat kita, khususnya dalam bidang ilmu yang kita dalami, yaitu ilmu teknik sipil. Sebagai mahasiswa teknik sipil UII, kita bisa berkontribusi dengan banyak hal dengan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari kampus pada saat kita bekerja kelak, seperti ikut dalam pembangunan infrastruktur nasional, membuat desain struktur bangunan yang tahan gempa untuk masyarakat, tidak mengkorupsi dana proyek, membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi sesama, dan masih banyak lagi. Insya Allah nantinya amalan dari apa yang kita kontribusikan dalam membangun infrastruktur umum tersebut bisa terus mengalir setelah kita tiada nanti. Amin ya robbal alamin.